Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Adila Zahran dari PIAUD 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis, prinsip, dan asas pendidikan anak usia dini. Sebelumnya kita yel-yel dulu. Tepuk semangat, 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 ha. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu basis pendidikan anak usia dini. 1. Berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Prinsip ini mengandung arti penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilakukan terintegrasi dengan sistem sosial, menyertakan komponen masyarakat sesuai tanggung jawab dan kewenangannya, di mana pengembangan anak usia dini ini mempunyai arah pada aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Dalam hal ini, diharapkan adanya keselarasan dari berbagai unit pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. 2. Berbasis pada multidisiplin dan budaya. Prinsip ini mengandung arti bahwa pendidikan anak usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan mutakhir dalam bidang keilmuan yang relevan. Seperti pendidikan anak usia dini ini muncul karena dalam perkembangannya bersinambung dengan ilmu yang lain yang menjadi objek penelitian, yaitu pendidikan untuk anak 0-8 tahun, sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. 3. Berbasis pada taraf pengembangan anak. Pendidikan anak usia dini itu dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat pengembangan anak atau kemampuan anak, sehingga proses pembelajaran bersifat tidak teratur, informal, dan responsif terhadap perbedaan individual anak, serta aktivitas berlangsung melalui suasana bermain. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu prinsip pendidikan anak usia dini. 1. Anak sebagai pembelajar aktif. Kita hendaknya mengarahkan anak untuk bisa menjadi pembelajar yang aktif, yaitu dengan cara merancang pendidikan secara kreatif, sehingga anak terbiasa belajar dan mempelajari berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui berbagai aktivitas seperti mengamati, mencari, menemukan, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengemukakan sendiri berbagai hal yang ditemukan pada lingkungan sekitar. 2. Anak dapat belajar melalui sensori dan panca indera. Seperti contohnya, anak dapat melihat melalui bayangan yang ditangkap oleh matanya, anak dapat mendengarkan bunyi melalui telinganya, dapat merasakan panas dan dingin melalui perabaannya, dapat membedakan bau melalui hidungnya, dan dapat mengetahui aneka rasa melalui lidahnya. 3. Anak membangun pengetahuan sendiri. Dalam konsep ini, anak dibiarkan belajar melalui pengalaman dan pengetahuan yang telah dialaminya. Konsep ini diberikan agar anak dirangsang untuk menambah pengetahuan yang telah diberikan oleh gurunya dengan caranya sendiri. Orang tua dan pengajar hanya sebagai fasilitator dan tempat anak bertanya. 4. Anak berpikir melalui benda konkret. Benda yang dapat dilihat dan dipegang biasanya bisa lebih membekas dan dapat diterima oleh sensori dan memori otak anak. Contohnya, apabila kita mau mengenalkan tentang alam-alam seperti pohon, daun, dan sebagainya, lebih baik kita membawanya ke lokasi langsung agar anak dapat melihat dan mengamatinya. 5. Anak belajar dari lingkungan. Tujuannya membantu anak mengembangkan potensi secara optimal sehingga anak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu asas pendidikan anak usia dini. 1. Asas pembedaan individu. Setiap anak itu bersifat unik, berbeda dengan anak yang lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan individu, misalnya perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan kemampuan, minat, gaya belajar, dan lain sebagainya, sehingga anak dapat mencapai hasil belajar secara maksimal. 2. Asas kekonkretan, yaitu pembelajaran melalui berbagai media dan sumber, agar apa yang anak pelajari lebih bermakna, misalnya mengenalkan hewan melalui gambar, atau kita membawa hewannya langsung dan memperlihatkannya. 3. Asas apersepsi, yaitu pembelajaran yang dilakukan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. 4. Yaitu asas motivasi. Kita memberikan dorongan pada anak agar anak bisa lebih baik, semangat, dan melakukan pembelajaran secara optimal. 5.
Asas kemandirian. Asas ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melatih anak memecahkan masalahnya. Oleh karena itu, perlu mengajarkan kemandirian kepada anak, seperti memberitahu tata cara gosok gigi, makan, tata cara memakai baju yang benar, dan melepasnya, agar si anak bisa melakukannya sendiri. 6. Asas keterpaduan. Asas ini ditujukan agar aspek pengembangan diri pada anak yang satu dengan anak yang lainnya saling berkaitan. 7. Asas kerjasama. Ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak, misalnya bertanggung jawab dalam kelompok, mau membantu anak lain, dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu asas belajar sepanjang hayat. Karena proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di pendidikan anak usia dini ini, tapi akan terus berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini diupayakan untuk membekali anak dan mendorong anak supaya ingin selalu berusaha belajar kapanpun dan dimanapun. Mungkin dicukupkan penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.